Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa imamina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kesyukuran kita menjadi satu keniscayaan karena begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Nikmat kita bisa bangun di hari ini dan bisa sahur, tentu menjalankan salah satu sunnah dari Nabi kita SAW, karena bis sahuri barakah, dalam sahur itu barakah. Dan barangkali juga kita menyisihkan waktu untuk sekedar sholat malam, sholat tahajud di sepertiga malam terakhir, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah jalan bagi kita untuk mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan salawat juga sampai ke kita, sebuah kemuliaan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW, umat di akhir zaman, tapi umat yang pertama kali dibukakan pintu surga baginya. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita SAW, dan tentu berjumpa dengan beliau, uh, buah kenikmatan yang tentu uh, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu kesyukuran ini juga kita harus ucapkan sebagai sebuah kenikmatan yang uh, uh, kita dapatkan, karena di pagi ini kita juga bisa bermajlis ilmu, yang tidak semua juga di antara kita yang menjalani atau menikmati satu sajian ilmu dari para guru kita. Dan pagi ini alhamdulillah, pagi di Ramadan yang sudah memasuki hari ke-14 ya, ada juga yang ke-15, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kemudahan dalam menjalankan berbagai macam ibadah, wabil khusus tentunya di Ramadan ini, Ramadan yang tinggal separuh lagi ya, tinggal beberapa pekan lagi, yang tentu kita selalu diingatkan oleh guru-guru kita dan juga para ustadz yang lain mungkin yang kita dengar di majlis-majlis atau di mimbar-mimbar, betapa Ramadan jangan sampai berlalu kemudian kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang mulia disebutkan, bahkan raghiba anfu rajulin, sungguh celaka orang-orang yang disebutkan dakhala alai Ramadan, masuk kepadanya Ramadan, atau sebagaimana kita menjalani Ramadan kali ini, kemudian sumang salakha, dan hingga selesai akhir Ramadan, qabla ayyughfarlah, sebelum dia itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sabda Nabi itu disebut orang yang celaka. Mudah-mudahan kita masuk bukan orang yang digolongkan kepada orang yang celaka, orang-orang yang eh, mendapatkan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Ramadan disebut juga dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Dan ternyata eh, dalam banyak hadis Nabi disebutkan eh, ada banyak cara untuk mendapatkan ampunan Allah di Ramadan ini. Disebutkan dalam sebuah hadis yang mulia, Rasulullah SAW pernah bersabda, ala adulukum ala abwabil khair. Apakah aku tidak ingin aku tunjukkan kepada kalian abwabul khair, yaitu pintu-pintu kebaikan. Disebutkan oleh Nabi, asyamu junnah. Siam itu sebagai perisai. Wassadaqah, dan sedekah itu tudfi'ul khati'ah, apa namanya, menutup
atau menghapus keburukan atau dosa-dosa. Kama yutfi'un nar, kama yutfi'ul ma'al al-nar. Sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Begitulah Ramadan disebut juga dengan syahrul sedekah, bulan sedekah. Maka karena itu mari kita memanfaatkan Ramadan ini dengan salah satunya amal mulia kita yaitu sedekah, dan insya Allah dengan sedekah yang Bapak Ibu jamaah MKI yang dimuliakan Allah diamanahkan kepada kami, sebagian akan kami salurkan untuk saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza, yang saat ini tentu sangat berbeda menjalani puasa sebagaimana gak seperti kita ya, tidak seperti kita yang begitu menikmati Ramadan ini dengan keadaan yang aman, damai, tersedia makanan dengan melimpah, bahkan ya di masjid-masjid kita lihat banyak buka bersama gitu ya. Begitu nikmat. Alhamdulillah kita harus mensyukuri Ramadan di negeri kita, negeri yang aman dan penuh dengan eh, ketersediaan fasilitas gitu ya. Masjid-masjid dibuka dengan penuh dengan ramai gitu ya. Eh, tapi saudara-saudara kita di Palestina tentu tidak seperti kita, apalagi di Gaza menikmati Ramadan sangat eh, menderita, penuh dengan kesulitan, kekurangan. Tapi begitulah kemuliaan mereka, jauh, tentu jauh dari kita, dan kita ingin menjadi bagian dari mereka. Tentu hanya salah satunya saat ini baru bisa memberikan sedekah sebagian harta kita, kita sisihkan di Ramadan ini untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jamaah yang dengan Allah, Alhamdulillah Babe sudah hadir di hadapan kita, dan insya Allah akan kembali mengupas sebuah tema penting tentang al-maghfirah, ampunan Allah ini, yang jangan sampai kita lupa atau makin kendor ya ketika menjelang akhir-akhir Ramadan, makin kendor untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Beh, gimana kabarnya, Beh? Sehat walafiat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah, barakallahu fikum, Beh. Barakallah. Bagaimana Alhamdulillah muslim, wa Beh? syukurillah. Siapa di antara kita yang sudah hatam? Nah, itu keren. Masya Allah. Kalau Bapak selalu ngingetin berapa rakaat di hari ini kita sudah lakukan gitu ya. 100 rakaat kayak seperti Imam Syafi'i ya. Rahimahullah Nah, ta'ala. saya punya lagi ada program pribadi, infirodi lah gitu ya. Bukan untuk apa ya, bukan untuk umum ya gitu ya. Namun ini nggak ada salahnya diceritain dengan maksud supaya bisa dijadikan contoh aja gitu ya. Eh, Nenek saya itu dia dalam sholat sunnahnya di Ramadan setelah Al-Fatihah itu dia baca kulhu gitu. Kulhu yang dia baca itu bisa 300 kali dalam satu kali diri itu. Itu nenek saya itu dahsyat banget itu ibadahnya. Umi saya yang cerita ya jidah itu kalau diri itu kulhu itu bisa 300 gitu. Dia pakai alat tuh kalau udah 100, udah 200, udah 300 baru ruku gitu ya. Aduh, saya coba menerapkan gitu ya. Baru 20 kok udah banyak banget. Gimana 100 ya, ya Allah ya Rabbi. Aduh, jadi teringat itu cerita Ustadz Yusuf Mansur. Cerita Ustadz Yusuf Mansur yang menceritakan itu adalah ibunya presiden. Ya. Itu saya terinspirasi banget gitu ya. Terlepas ini bukan menilai benar atau salah ya, tapi kita cuman mengambil satu pelajaran luar biasa. Jadi pada waktu masih menjadi perusahaan mebel, menjadi amplas mebel, tukang mebel gitu, ibunya presiden setiap hari mengirimkan 100 suratul Fatihah, 100 kulhu, maaf, untuk anaknya itu gitu ya, dengan harapan katanya supaya anaknya bisa jadi pejabat gitulah di Solo. Dan luar biasa jadi gitu ya. Sekali lagi saya bukan dalam rangka apapun ya, saya ngelihat sebuah doa doang ya. Jangan dihubungkan dengan politik ya.
dan juga bukan soal makian atau cacian atau pujian, bukan juga. Kemudian setelah jadi wali kota, si ibu itu bilang, saya terus mendoakannya supaya dia jadi gubernur. Dikirimkan kulhu terus gitu. Dan ternyata jadi gitu loh. Setelah jadi gubernur, ibunya masih terus doakan supaya dia menjadi presiden dan ternyata jadi presiden. Padahal dari bukan siapa-siapa gitu ya. Kok hebat banget, dahsyat banget kulhunya, kulhunya yang hebat ya, bukan siapa-siapa ya. Nah, saya coba melakukan itu, mengamalkan itu dengan sholat qiyamul lail rakaat pertama Fatihah kemudian kulhu gitu ya. Baru 20 berat banget. Sementara orang lain orang lain 100 gitu ya. Mudah-mudahan bisa 100 sampai akhir ya di Lailatul Qadar. Kita pakai yang itu cetek 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 nggak apa-apa ya. Qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira atau kita ngelihat lagi udah berapa sampai 100 kita ruku boleh aja ya. Itu lomba di awal yang akan menjiwai Astagfirullahaladzim yang akan menjiwai materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Hadis yang diucapkan, yang dituliskan oleh Ustaz Khalis tadi adalah hadisnya indah banget ya. Bodoh banget lah intinya kalau kita ketemu Ramadan tapi nggak diampuni dosanya. Padahal cukup cukup puasa, terawih selesai itu. Allah akan ampuni semua dosa. Kan nikmat banget. Kalau sampai nggak terampuni, ya berarti dia nggak sholat dan nggak puasa gitu aja. Karena dalilnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahalanya hanya kepada Allah, ghufira lahu, diampunilah dosanya baginya, ma taqaddama apa yang sudah lalu min dzambi dari dosanya. Jadi kalau sampai ada hadis sangat rugi orang yang ketemu Ramadan tapi dosanya nggak diampunin, ya berarti orang itu nggak puasa, itu aja. Tinggal kita perdalam kadar puasanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, saya mau memberikan filosofi artinya dulu bahwa kenapa surga dan sebagainya. Ya, bukan dari amalan kita itu. Itu hanyalah sebuah sebab akibat saja. Tapi sebab akibat yang hakiki adalah tentu rahmat Allah. Karena Rasulullah saja masuk surga, kata Rasulullah sendiri, dengan rahmatnya Allah. Tidak mungkin amalan kita itu menguntungkan Allah. Dari mana ceritanya? Tidak mungkin amalan kita itu memperkaya Allah. Nggak mungkin. Tidak mungkin amalan kita itu ya menjadikan kita terbebas dari neraka. Tidak mungkin juga amalan kita itu mampu tergantikan nikmat yang Allah berikan sehingga masuk surga. Nggak mungkin. Jadi amal kita itu apa dong? Hanyalah sebuah tanda. Hanyalah sebuah tanda. Hanyalah sebuah batu pijakan. Hanyalah sebuah persyaratan. Hanyalah sebuah wujud kemanusiaan. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Wujudnya itu amal soleh. Wujud daripada tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, wujudnya itu. Nah, mengenai masuk ke dalam surganya Allah karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu
terjadi karena kita punya rahman. Sifat itu kepada sesama manusia. Jadi ibadah yang khos, yang sendiri, yang infiradi, itu bergantung, itu hanyalah sebuah persyaratan untuk masuk ke dalam kancah pertarungan yang namanya olimpiade, yang namanya perlombaan. Tiket kita mesti punya. Nah, tiketnya itu amal soleh. Tiketnya itu amal soleh. Begitu masuk ke pertandingan, lain lagi urusannya. Gitu. Kita bisa kalah di pertandingan, kita bisa menang di pertandingan. Tapi untuk masuk ke dalam kancah itu dibutuhkan tiket. Nah, tiketnya amal soleh. Jadi amal soleh hanyalah sebuah tiket. Mengenai pertarungan di dalamnya sangat bergantung dengan rahman kita, rahman Allah kepada kita yang kita wujudkan dari rahman kita kepada orang. Ya, kucing. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam selesai membangun Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memujinya karena membangun Ka'bah. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, mengisi perut orang yang lapar dengan makanan tentunya adalah lebih mulia, adalah lebih baik bagiku di sisiku daripada orang yang membangun Ka'bah. Coba, bangun Ka'bah amal soleh, iya. Tetapi amal soleh yang ada hubungannya dengan kasih sayang itu adalah menyayangi orang yang lapar. Dan Allah lebih memberikan pahala yang besar. Duh, terus gimana kenapa kita masih pelit? Terus gimana kenapa kita masih susah untuk menyumbang? Terus gimana kenapa kita masih sulit untuk menyisikan harta kita? Apa jangan-jangan udah copot iman gitu loh. Anda membangun masjid, nggak ada seujung kuku pahalanya ketimbang orang yang mengisi perut orang yang lapar. Mendingan piara anak yatim satu daripada bangun masjid 100. Ya, seulangi. Lebih bagus Anda memelihara anak yatim satu daripada membangun 100 masjid. Tuh kalau mau milih amal soleh yang solehah. Amal soleh yang penuh dengan rahman dan rahim. Jadi Bapak Ibu sekalian, pahamilah kasih sayang Allah itu ada di mana. Kalau kita luaskan, kalau kita kembangkan, maka ini berentet kepada orang yang hatinya selalu dipenuhi dengan kasih sayang. Yang hatinya selalu dipenuhi dengan gimana supaya saya berguna besar buat orang lain. Yang hatinya selalu berpikir gimana caranya supaya saya bisa berguna buat orang lain. Yang hatinya selalu berkata orang lain di sebelah gue makan apa enggak, lapar apa enggak. Yang selalu berkata duitnya ini sebagian lebih baik buat dikasih saudara, buat dikasih orang, dikasih keponakan, dikasih anak bahkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, membangun satu masjid, membangun Ka'bah, bukan masjid, ya Ka'bah, Masjidil Haram, dengan mengisi perut orang yang lapar, dan itu cuma satu lagi, masih lebih utama itu. Bayangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, meraih ampunan Allah di hari-hari yang akhir ini, meraih surganya Allah, membebaskan diri kita dari api neraka, ya, awaluhu rahmah, tengahnya itu maghfirah, wa akhirnya itu adalah itqum minan nar. Yuk dengan memberi makan orang yang lapar, memberi makan orang yang miskin. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sebagaimana yang tadi Mas Khalid sampaikan, mereka lapar, mereka miskin. Kalau di sini nggak ketemu orang miskin, maka alangkah indahnya kalau kita bisa ikut berpartisipasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Semuanya ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan ini. Semuanya menjadi indah di Ramadan ini.
Semuanya berlipat ganda di saat Ramadan seperti ini. So, tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Kalau salah satu indikator itu adalah kas, maka saya pengen lihat kas MKI di Ramadan ini bertambah. Karena orang-orang amanah isinya. Orang-orang yang bisa melanjutkan dakwah, orang-orang yang bisa melanjutkan hubungan tali kasih sayang kepada orang-orang yang di luar sana. Bertambah nggak? Terketuk nggak? Karena ini yang ada di depan mata, gitu. Yang ada di depan mata kita, percayakan gitu ya kepada kita, insya Allah. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Bagaimana kalau itu kita tularkan kepada anak-anak kita? Bagaimana itu kalau kita sampaikan kepada anak-anak kita setiap pagi, kamu udah sedekah belum hari ini? Kamu udah sedekah belum hari ini? Kamu udah sedekah belum hari ini? Ah, itu yang lebih keren itu. Tercipta keluarga yang gemar dalam bersedekah. Sering saya, ini tempat di mana kami menggembleng iman, Islam, dan akidah anak-anak kami. Ya, di sini kami menggemblengnya, di sini kami mengajarkannya, di sini kami uh, mendidiknya. Ya, di sini kami mendidiknya. Ini tempat kami ya dipenuhi dengan alhamdulillah buku-buku yang siap untuk menjadi referensi anak-anak kami. Di sana tempat saya sebagai imam, di sini makmum anak-anak dengan latar belakang Madinah Al-Munawwarah. Dan kami mencontohkan yang ada di kardus itu, yang ada di keranjang itu, ya, adalah barang-barang yang akan disedekahin. Bukan sok tahu ya, tapi ingin sekedar menunjukkan kepada teman-teman begitu yang kami lakukan dalam rangka mendidik anak-anak kami supaya menjadi orang-orang yang mau dan gemar bersedekah. Saya tinggal nanya, kamu udah sedekah kemana hari ini? Paling dibilang nggak ada duit, Pak. Ya udah Papa kasih jajan. Sekarang yang Papa kasih jajan, kamu keluarkan lagi untuk siapa gitu ya. Atau siapa ya? Ada orang miskin, ada orang apa. Kalau waktunya sekolah mereka suka bawa untuk bersedekah kepada satpam misalnya, kepada OB misalnya, atau kepada yang di jalan misalnya. Kita beri kesempatan. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang dimaksud dengan meraih surganya Allah. Meraih ampunan Allah. Karena rahmat Allah akan turun pada saat itu. Bukan satu amal yang pribadi aja. Ya, seolah-olah akan udah bertakwa gitu ya. Udah hebat banget sama orang, tapi ketus. Ya Allah, ngaji di mana gitu ya. Ngaji di mana itu orang gitu ya. Kalau nggak masuk kelompoknya, kalau nggak masuk golongannya, berarti bego, berarti sesat, berarti neraka, berarti berarti golongan yang dan seterusnya dan seterusnya. Saya mau sedikit curhat, saya jadi prihatin gitu ya dengan keadaan ini, tapi sekaligus memicu metode dakwah kita gitu ya. Saya yang berjuang di dunia dakwah sejak kecil, bukan lagi udah hitungannya udah nggak ada tahun-tahunan, seumur hidup lah begitu, merasa sangat sedih. Kok begini umat gitu? Kok begini umat? Apa yang salah dalam dakwah? Apa yang salah dalam menyampaikan kebenaran? Salahnya di mana gitu? Karena saya yang ngajar di satu masjid yang hanya mengajarkan kebaikan, tiba-tiba sekarang dikafirin. Dikafirin. Haikal udah kafir gitu.
Kan sadis gitu. Cuman karena apa? Cuman karena berbeda pilihan. Sedih nggak sih? Sedih nggak sih antum sekalian mendengarnya? Ya Allah ya Rabbi. Masa beda pilihan langsung kafir? Dan uniknya saya mengajar sudah lama sekali di situ dan yang saya mengajarkan tentang sejarah. Tiba-tiba jebret nggak boleh datang lagi karena telah dikafirkan. Saya sampai nggak bisa berkata apa-apa. Saya sampai bingung bagaimana saya harus berkata-kata. Saya sampai speechless. Ya, kok begini umat? Siapa yang membuat umat begini? Apakah ada grand design? Kok rata? Kok merata begini? Apakah ada orang di belakangnya yang membuat situasi kayak gini? Apakah ada satu mesin yang secara simultan menyampaikan pesan bahwa kalau nggak sekelompok berarti kafir. Kalau nggak satu kelompok berarti munafik, berarti pengkhianat. Kalau nggak satu kelompok berarti zolim, togut. Kalau nggak satu kelompok, astagfirullah, astagfirullah, semua astagfirullah. Kok bisa ya bersikap demikian, kok bisa gitu loh. Saya nggak habis pikir sama sekali. Di luar nalar. Tapi sekaligus ini cambuk bagi para da'i, para mubalik, untuk menyampaikan hal yang sebenarnya, yaitu bertauhidlah dengan sebenar-benarnya tauhid. Bahwa kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah kalimat pengikat yang kata Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian ya kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai, karena innamal mu'minuna ikhwatun, karena orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah kalau ada perselisihan di antaranya. Jadi bukan menyinyirkan lah, bukan ngomporin, bukan provokatorin, bukan nyukurin. Tapi kata Allah, fa'aslihu, maka damaikanlah. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini sedikit saja menyinggung soal itu, karena topiknya adalah surga, topiknya adalah bagaimana meraih ampunan, bagaimana caranya. Nah, itu dia, meraih ampunan itu dengan membersihkan hati sebel sama orang. Kedudukan tertinggi yaitu siddiqin wasyuhada wassalihin yang Allah berikan kepada hambanya melalui hadis Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali berbunyi begini. Wahai Ali, maukah engkau aku tunjukkan satu perbuatan yang apabila kau lakukan, maka kau akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada siddiqin wasyuhada wassalihin. Artinya kedudukan itu kedudukan yang paling top. Tentu Sayyidina Ali berkata, mau ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Satu, sambunglah silaturahim kepada orang yang tidak, yang atau yang memutuskan silaturahim kepadamu. Sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Jadi sambung silaturahim bukan kepada orang baik, salah, itu namanya berkunjung. Silaturahim bukan kepada orang tua, itu namanya birrul walidain. Silaturahim bukan kumpul sama teman-teman, itu namanya reuni. Silaturahim bukan rame-rame ke rumah bos, itu namanya cari muka. Silaturahim itu orang yang membenci kita, yang memutuskan hubungan dengan kita, yang memfitnah kita, yang jelek-jelekin kita, ente datengin, ente kunjungin, itu silaturahim. Kedua kata Nabi, ya selain orang yang mengunjungi orang yang memutuskan silaturahim, maafkan orang yang bersalah padamu hari itu. Jadi maafin orang yang bersalah tuh. Dia minta maaf atau dia tidak minta maaf, maafin aja. Saya teringat sebuah seminar yang dilakukan oleh Mr. Anthony Robbins.
Mr. Anthony Robbins ini kan satu motivator kelas dunia yang luar biasa kan. Dihadiri oleh tokoh-tokoh dunia, bahkan presiden. Bahkan yang saya tahu kalau nggak salah SBY juga pernah hadir, ya, di samping Bill Clinton, Barack Obama juga hadir. Mr. Anthony Robbins ikut pelatihan dia 3 hari. Di hari pertama udah, hari kedua udah, Within the Giant dan sebagainya, luar biasa semangatnya dia selama full day 3 hari. Namun pada hari yang ketiga, dia berkata begini, forget, forget it, what I'm saying to you. Lupakan apa yang telah saya sampaikan kepada Anda sekalian. This is a bullshit. This is just only entertainment. Ini omong kosong. Ini cuma hanya sebuah entertain. Forget it. Lupakan. Kalau Anda di tengah-tengah situ kan ngeselin banget nih orang. Udah pelatihan mahal, 40 juta, 3 hari duduk bengong. Terakhirnya cuma katakan forget it, forget it. Lupakan, lupakan. Ini cuma entertain. Lagi kesal-kesalnya begitu, dilanjutkan kata-katanya. And now remember one thing. Dan sekarang ingatlah satu hal. This is a secret, the secret people. Ini rahasia, rahasia dari rahasia orang-orang sukses. This is a secret, the secret success people. Ini rahasia, rahasia dan rahasianya orang-orang sukses. Apa itu? Every night before you sleep, forgive everybody. Gemuruh orang tepuk tangan itu semua. Every night before you sleep, forgive everybody. Give them apologize. Setiap malam sebelum tidur, maafkan orang yang bersalah padamu. Beri dia maaf. Orang tepuk tangan, gemuruh. Saya aja yang garuk-garuk kepala. Saya bilang, ini gue udah tahu hadis ini. Gitu. Jadi apa yang dikatakan Mr. Anthony Robbins sebagai motivator kelas dunia, the secret of the secret success people is every night before you sleep, forgive everybody. Jadi sebelum tidur setiap malam, damaikanlah hatimu, maafkan orang yang bersalah itu. Plong, lepaskan, lepaskan. Saya maafkan ya Allah. Saya maafin ya Allah. Gak ada dendam di antara kita. Saya maafin semuanya. Ya Allah, ya Allah. Saya maafin. Keren banget itu. Tetapi yang keren itu Rasulullah. Karena Rasulullah sudah sampaikan itu 1500 tahun yang lalu. Yang ketiga, peraih surga, pengharap rahmat Allah, dan pembebas api neraka, dengan kedudukan tertinggi. Yang pertama tadi apa? Menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. 2, memaafkan semua orang yang bersalah padamu hari itu. Maafkan dia. Baik dia minta maaf atau dia belum, maafkan saja. Every night. Dan yang ketiga, berilah hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan apa-apa kepadamu. Jadi, konsepnya dalam Islam itu bukan, kalau dia baik, ya gue baik. Kalau dia jahat, ya gue bisa lebih jahat. Itu bukan Islam, itu konyol, sok tahu. Kalau dia hubungin gue, baru gue hubungin dia. Kalau gue duluan, gak bakal amit-amit gue. Itu bukan hebat, itu bukan mukmin, itu sombong. Ya, apa kata Nabi Muhammad? Beri hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan hadiah kepadamu. Jadi sama orang yang pelit sama kita kasih. Artinya betul-betul dahsyat. Maknanya betul-betul dalam. Bahwa Nabi mengajarkan tentang berbuat lebih kepada orang yang lakukan kepada kita. Sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, inilah salah satu pengundang rahmat Allah. Inilah salah satu yang mampu, yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, yang bukan amal, tetapi kasih sayang Allah. Hatinya jembar sekali, hatinya pengen bantu orang gitu. Gak punya kesel, gak punya teman, gak punya marah, gak punya duka. Gak apa-apa, biasa aja gitu. Inilah yang mampu mencegah kita masuk ke dalam api neraka. Inilah yang mampu membuat kita insya Allah masuk ke dalam surga Allah. Yang keduanya itu kita dapatkan semata-mata dari kasih sayang atau rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini ada waktu 10 menit untuk kita yang jawab, silakan.
Baik ya, Alhamdulillah wa syukurlah, nasihat yang mudah-mudahan bisa kita lakukan ya, praktekkan nih. Dan untuk menjalin silaturahim bukan hanya nunggu Lebaran aja, Be ya. Saat ini harus Iya, sekarang gitu ya. betul sekali. Jangan salah kaprah juga, jangan nanti aja nunggu Lebaran ya. Kalau kita ada usia, ada umur, kalau tidak gimana gitu ya. Ya Jadi kan. menyambung silaturahmi ini memang harus cepatnya dan itu adalah sebuah amalan utama gitu ya. Berat, berat Silakan ada yang memang, ingin berat, bertanya? berat, berat banget. Dan ini ternyata Allah uji sama saya di Ramadan ini, Mas Khalis. Masya Allah. Hmm. Allah uji kepada saya di Ramadan ini. Ada satu orang yang memfitnah saya dengan fitnah yang luar biasa. Orang itu saya percaya dan saya ajak. Akhirnya dia memutarbalikkan fakta. Dia fitnah saya dengan fitnah yang dahsyat. Dan fitnah itu dia create sama dia dalam sebuah disebar ke grup Telegram, grup WhatsApp, disebar dan akhirnya sampailah ke telinga orang-orang dan akhirnya mereka percaya karena ada rekayasa lah bukti-bukti. Mereka percaya dan terkucilkanlah saya dan sampai sekarang fitnah itu masih beredar karena jejak digital media akan terus fitnah itu terus beredar sampai sekarang dan tiba-tiba orang itu menyadari bahwa saya tidak bersalah dan orang itu menghubungi saya. Berat banget. Akhirnya saya mengangkat teleponnya dan berkata, ya udah, sudahlah, nggak apa-apa. Saya sudah memaafkan kamu sebelum kamu minta maaf hari ini. Berat banget sih ya Allah. Sampai sekarang masih aja tuh fitnah beredar. Dan pelakunya itu sudah datang minta maaf. Ya udah, saya bilang, yang lalu-lalu lah biarkan. Semoga Allah memberikan kesadaran. Astagfirullahaladzim. Baik, adalah yang mau bertanya silahkan, Faktor. Dari Bu Ninik nih, Bu Ninik mau langsung nanya nih, Silakan. Bu Ninik. Ya, Assalamualaikum Mbak Be. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, saya udah tulis di chat tadi sempat dengerin Mbak Be perihal silaturahim gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, silaturahim itu bukannya kita menyambung silaturahim ataupun yang satu rahim, artinya dengan kakak adik, apa namanya, yang masih dalam hubungan kekeluargaan gitu. Itu Baik, aja, Bu. baik. Begini, tadi saya sudah contohkan bahwa pengertian silaturahim harus dirujuk kepada orang yang pertama kali bilang silaturahim, karena pasti dia yang paling paham. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian silaturahim yang terjadi saat ini udah berantakan. Masa reuni dibilang silaturahim? Masa bertamu dibilang silaturahim? Masa ngunjungin orang tua di kampung silaturahim? Ini kacau sekacau-kacaunya. Mengunjungi orang tua itu namanya birrul walidain. Gitu. Berbuat baik kepada kakak, adik yang satu rahim itu namanya zawil kurba. Mengunjungi teman itu namanya bertetamuan. Jadi, kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah silaturahim orang yang mengunjungi saudaranya, tetapi man qata'a rahim. Jadi silaturahim itu definisinya adalah mengunjungi orang yang sudah memutuskan hubungan kepada kita. Dan itu tidak berlaku hanya untuk orang tua atau saudara. Gitu. Bukan pengertian silaturahim satu rahim. Bukan. Ya. Rahim di sini bukan rahim satu perut. Tapi menyambung kembali kasih sayang. Rahim, kasih sayang. Bukan rahim perut. Bukan.
Nah, itu pengertian orang-orang saja. Kalau saya mendefinisikan ya sesuai dengan yang Rasulullah bilang. Man qata'a rahim, siapa yang memutuskan kasih sayang. Tapi sama saudara bisa nggak? Bisa. Ketika saudara memutuskan hubungan sama kita, sama orang tua bisa nggak? Bisa. Ketika orang tua mengusir kita dan kita tetap baik sama dia, sama teman bisa nggak? Bisa. Ketika dia memutuskan dan memfitnah kita. Jadi bukan bukan objeknya gitu ya. Jadi silaturahim itu adalah siapa-siapapun yang memutuskan hubungan dengan kita, kita sambung itu silaturahim. Apakah dia saudara ataupun orang lain. Gitu, Mbak Nini. Oke. Baik, kalau nggak ada lagi, saya pamit lebih awal. Ada yang mau dikerjakan, Alia juga masih school. Baik, masih ada, mumpung masih Bapak nih, masih buka sedikit lagi, mungkin satu pertanyaan yang ingin bertanya tentang tadi ini karena tema silaturahim insya Allah akan kita bahas lagi, Mbak ya, karena menjelang akhir apa namanya Lebaran biasanya kita juga harus meluruskan cara pemahaman tentang Iya, apa namanya silaturahim biar paham bahwa apa sunnah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam yang kemudian kita bisa praktekkan ketika Lebaran gitu kan. Lebaran kan baik. identik dengan ziarah kubur, bukan? Hanya ziarah kubur, ketemu dengan saudara-saudara, tapi lupa tadi yang seperti Babe katakan, kita tidak menulis apa yang harus kita sambungkan tadi, yang sudah memang terputus tadi, Be. Dari Ibu Sri nih, Bu Sri, ada dari Jogja nih, Be, ada yang nanya, Be. Silakan Bu Sri. Silakan. Assalamualaikum, Mbak Be, Pak Ustadz Olis. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini saya mau bertanya ini soal silaturahim. Begini Pak Ustadz, suami saya sebetulnya dia pernah menghajar saudaranya perempuan karena saudara perempuannya itu melakukan sesuatu yang tidak pantas begitu. Nah, dia marah bukan karena kepada adiknya itu, tapi buat memberi peringatan kepada adik-adiknya yang lain supaya tidak melakukan keburukan itu, gitu ya. Nah, dia menghadirnya gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, ini saya salah, ini seperti ini gitu ya. Kemudian dia menyambung silaturahimnya. Jadi bukan adiknya yang bersilaturahim kepada kita, tapi suami saya yang mendatanginya dan memaafkannya itu. Nah itu yang saya mau tanyakan, dia sempat hajar saudara perempuannya itu berapa lama, itu berdosa atau enggak ya Pak Ustadz gitu. Saya kepikiran aja Baik. itu kalau misalnya dia salah harus seperti apa gitu Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz, Baik. mohon penjelasannya. Baik. Andai kata saudara perempuan itu tidak memaafkan, ya udah, nggak bisa. Sampai kiamat udah selesai itu urusan. Nggak bisa sampai kiamat, nggak bisa. Sampai pengadilan Allah nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Saya nggak redho dunia akhirat. Udah, dosa abadi sampai kiamat, sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau adiknya bilang saya maafkan, baru beres. Jadi memang nggak bisa melakukan kekerasan itu, nggak bisa dan tidak berhak. Maaf, kesalahan apapun yang dia lakukan tidak bisa diselesaikan dengan secara infiradi begitu. Bahkan kesalahan yang sangat fatal yang lebih jahat dengan melakukan 5 dosa besar pun tetap aja ada pengadilan. Nggak bisa dimaafkan, nggak bisa ditolerir, ya, buat ngambil pelajaran nggak bisa, buat ngasih pelajaran nggak bisa, buat contoh yang lain nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Kalau yang dipukul itu berkata saya nggak redho dunia akhirat, udah selesai.
selesai. Itu bagaimana hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala sampai ke pengadilan Allah. Jadi penyesalan yang bisa abadi sepanjang masa. Ya, Maaf, gitu. Bapak, menghajarnya itu istilah syariat gitu, bukan mengajar dipukul, Pak Ustadz, tapi mendiamkannya begitu, berapa lama gitu. Jadi mengajar bukan dipukul, bukan apa, tapi dia tidak menegurnya, tidak Allahu Akbar, ibu, begitu. ibu. Menghajar itu ya memukul. Oh, Menghajar itu memukul dengan luka. Coba lihat di kamus deh. Menghajar itu memukul dengan meninggalkan bekas. oh tidak, Menghajar Pak Ustadz. itu Oh iya, iya, iya. Jadi mendiamkannya bukan mengajar, memukul. mendiamkan ya mendiamkan. Oh iya, Ya, iya, iya. mendiamkan ya artinya ya mendiamkan. Mendiamkan artinya tidak ngajak bicara. Iya, Kalau iya. menghajar itu memukul dengan sangat keras yang menimbulkan bekas. Oh tidak, Pak Ustadz. Memukul itu biasa ya, memukul itu biasa. Memukul dengan sangat keras dengan meninggalkan bekas itu menghajar. Oh iya, iya, iya. Iya, iya, Jadi saya tidak jangan tidak ya seperti itu, menggunakan Pak Ustadz. bahasanya. Oh Jadi iya, kalau iya. seandainya memberikan pelajaran, mengajari, Oh iya. bukan menghajar, mengajari, mengajari dengan syariat, justru itu yang disyariatkan. Saya belum selesai tadi. Kalau Iya. memukul, menghajar itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Yang dibenarkan itu adalah memberikan pelajaran sesuai dengan syariat, gitu ya. Memberikan pelajaran, memberikan pelajarannya bagaimana? Ya menasehati. Ya kalau nggak mau ya mendiamkan. Ya, dan kalau mendiamkan pun ada batasnya 3 hari. Gitu ya. Nah, menghukum dengan cara yang bisa diterima gitu ya. Tidak memberikan apa namanya, kalau anak bisa ya tidak memberikan jajan gitu, kalau anak ya tidak memberikan sesuatu ya, memberikan pelajaran, tidak mengajak dia untuk jalan-jalan ke mall gitu ya. Itu kalau sama anak, kalau sama adik saya juga bingung juga tuh ya. Tapi ya kalau yang dilakukan itu sekedar mengajari dengan syariat tentu bisa dibenarkan dan tidak dengan memukul atau menghajar ya Pak. Oh iya. Oh iya, iya. Berarti Ya. memastikan dia memaafkan kita. Sepertinya sih beliau sudah memaafkan, Pak Ustadz, karena sudah Oh iya, berkomunikasi lebih baik lagi gitu. insya Allah nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada masalah berarti. Nggak apa-apa ya, Pak Ustadz. Saya Nggak ingat apa-apa. hadis Rasul yang mengenai Sallallahu alaihi wasallam. sahabat yang tidak mau ketinggalan ikut perang itu, yang akhirnya didiamkan oleh Rasul sekian lama itu sampai 40 hari atau apa, sampai Berbeda, tahun. Ya itu gitu Pak Ustadz, berbeda, mendiamkan begitu. berbeda. Karena itu Ah, perintah dari Allah untuk mendiamkan. gitu ya, ya. Dan itu Makanya. sampai Allah menurunkan penjelasan. Sekaligus memberikan bahwa ini sangat tercela dalam Islam itu tidak mengikuti peperangan. Gitu. Iya, iya. Oh iya, enggak, maksudnya mendiamkan seperti itu gitu Pak Ustadz, maksud saya. Hmm, eh Suami satu mendiamkan demikian. Kayaknya lebih dari 3 hari, makanya saya pikir, aduh ini jangan. bagaimana ini? Nggak, kalau yang kasus itu, kasus Nabi Muhammad tidak bisa disamakan dengan kasus apapun. Itu Ya, ya, bersifat ya. khusus, itu bersifat khusus, dan wahyu masih turun. Iya, Jadi Al-Quran masih turun sampai Allah memberikan keputusan. Itu perintahnya. Perintahnya kepada Nabi, Nabi pun menyampaikan pada sahabat, diamkan sampai Allah memberikan keputusan, sampai wahyu turun. Itu berlaku khusus, tidak bisa berlaku di tempat lain, tidak bisa disamakan dengan kasus yang lain yang manapun. Itu hanya ada di zaman Rasulullah karena menunggu wahyu turun sampai Allah memberikan keputusan. Dan wahyu turun akhirnya yang menyatakan bahwa Allah telah menerima taubat di antara Ka'ab bin Malik itu ya, di antara iya, 3 sahabat itu. iya. Baik, Baik, Babe. kita lanjutkan insya Allah besok Iya, dengan lebih dalam lagi, meraih ampunan Allah, meraih rahmat Allah, meraih surga Allah dengan
momentum Ramadan gitu ya. Ala zini hufulin itu salawatin Nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد Siratal ladzina ونستعين. Allahumma arhamna bil Qur'anil ladzi wajhal imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasitu wa 'allimna minhu ma jahiltu wa rizqna tilawatahu ana laili wa nahar. Dalam hujatan ya Allah. Ya Allah. Ya Maulana ya Rabbal alamin. Pun selamat alhamdulillah rabbil alamin. Saya pamit. Bila itu taufiq hidayah sampai besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan, wabarakatuh. Dek. Baik, alhamdulillah syukurlah jamaah yang dimuliakan Allah. Di pagi ini kita dapat satu sajian nasihat ya tentang bagaimana kita mengisi Ramadan. Salah satunya dengan eh, berusaha untuk meraih ampunan Allah. Tentunya wasilahnya dengan memperbanyak ibadah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini eh, Allah terima ibadahnya, kemudian Allah lipat gandakan pahalanya. Dan tentu harapannya di akhir Ramadan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada beberapa hari, sekitar 2 pekan lagi ya kita untuk memperbanyak ibadah, kemudian eh, terus memperbanyak zikir dan tentu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa sunnah tentunya yang dijalankan yang tentu ketika memperbanyak amalan tidak hanya amalan wajib juga amalan sunnah. Tentu dengan inilah sebagaimana disampaikan oleh Bapak kita berharap dengan itulah kita kemudian mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah tema rahim akan kita bahas kembali nanti di dalam sebuah momen kajian berikutnya. Dan insya Allah besok masih bersama Babe Haikal untuk memperdalam kembali bagaimana mengisi Ramadan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai sebelum ditutup kami tidak lupa untuk terus mengingatkan mari kita untuk memperbanyak amal soleh kita di Ramadan ini, fastabiqul khairat, dan banyak sekali sebenarnya amalan-amalan yang bisa kita lakukan dan amalan istiqomah lah yang Allah paling cintai, walaupun sedikit kata Nabi SAW. Dari mulai sedekah, sholat, kemudian tilawah Al-Quran tentu menjadi sebuah amalan-amalan yang kita isi di Ramadan kali ini. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah kita kembali akan berjumpa di sore hari bersama guru-guru kita. Ada kajian sore, jangan lupakan dengan beberapa guru kita seperti Ustaz Dodi, Tuan Guru Parpar Pajar, dan guru-guru yang lain. Dan di pagi hari kita tetap setiap pagi dari Senin sampai Ahad kita selalu mengisi dengan kajian ilmu. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum hadana wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.